menyebutkan salah satu capim KPK ditetapkan Barreskrim Polri sebagai tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI Putu Sudiartana mengatakan dirinya dan Komisi 3 DPR tidak mau mencampuri hak prerogatif Presiden dan hanya bekerja sesuai tupoksi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada 8 capim KPK yang diserahkan Presiden. Daripada komisioner KPK, ya silahkan sah-sah saja. Panitia seleksi atau pansel KPK telah merampungkan tahap wawancara akhir bagi 19 pimpinan capim KPK. Pansel KPK pun langsung menggelar rapat tertutup guna menilai kandidat mana yang pantas untuk lolos menjadi 8 besar yang saat ini masih dirahasiakan untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang rencananya akan diserahkan pada tanggal 2 September mendatang. Namun, di tengah-tengah proses penyerahan 8 nama capim KPK, salah satu capim KPK telah ditetapkan status sebagai tersangka oleh Barreskrim. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR, Putu Sudiartana mengaku belum mendapatkan kabar siapa nama capim KPK yang telah berstatus tersangka. Putu pun menyatakan, sebagai wakil rakyat yang dipercaya masyarakat Bali, dirinya mempersilahkan jika capim KPK memang benar. Bahkan politisi asal fraksi Demokrat ini mengapresiasi pansel KPK karena melibatkan penegak hukum untuk melakukan penelusuran rekam jejak kandidat capim KPK. Untuk itu, Putu menegaskan bahwa dirinya dan Komisi 3 DPR tidak akan mencampuri hak prerogatif Presiden terkait 8 nama capim KPK setelah lolos seleksi tahap 4 oleh pansel KPK. Sebab dirinya bersama Komisi 3 DPR hanya bekerja sesuai tupoksi untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di Komisi 3 DPR setelah Presiden menyerahkan 8 nama capim KPK ke DPR. Kita tidak mau mencampuri hak prerogatif dari Pak Presiden. Ya, Pak Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih orang-orang yang dipercayai untuk memilih komisioner KPK. Saya selaku wakil Bali tidak mau intervensi urusan KPK. Ya, apalagi terkait dengan pansel, bagaimana metodenya, mekanismenya yang dipakai oleh pansel, cara-cara seperti apa. Saya selaku Dapil Bali tidak mau intervensi, karena itu urusan mereka. Hak prerogatif Presiden untuk memilih seseorang untuk dijadikan pansel itu kan, ya itu adalah jauh lah gitu ya. Kami akan bekerja sesuai dengan tupoksinya di Komisi 3, memfit dan proper test sesuai dengan usulan Presiden. Nanti kita tunggu ya sejauh mana nanti harinya, tanggalnya. Komisi 3 pasti akan menunggu. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Muhammad Ibrahim melaporkan. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali didakwa merugikan negara hingga 27 miliar rupiah. Simak beritanya sesaat lagi.